selamat karena iman saja. Ada banyak ayat yang menunjukkan itu. Secara cepat saya akan tunjukkan. Ayat terkenal Yohanes 3:16, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini bilang supaya yang percaya, tidak ada embel-embel lain, yang percaya dan berbuat baik. Tidak, hanya yang percaya. Roma 3:24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Perhatikan kata cuma-cuma ini. Kalau perbuatan baik ternyata mempunyai andil membawa kita ke surga, maka itu bukan cuma-cuma. Cuma-cuma itu artinya saudara tidak lakukan apa-apa. Tapi kalau saudara lakukan apa-apa, baru bikin saudara dibenarkan, nah itu namanya jasa. Bukan cuma-cuma. Sedangkan ayat ini bilang cuma-cuma. Nah, di ayat 27-28-nya, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan baik. Maka melakukan hukum Taurat hanya berbuat baik. Bukan karena berbuat baik. Galatia pasal yang kedua. 16:21. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya pada Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Dan ayat 21, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Lalu ada Efesus 2:8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sebenarnya kata oleh di situ terjemahannya salah ya, bukan oleh. Ini membuatkan diselamatkan oleh iman, makanya ada orang bertanya pada saya, Pak, kita tuh diselamatkan oleh Kristus atau diselamatkan oleh iman? Sebenarnya terjemahan oleh itu tidak tepat ya. Terjemahan yang tepat adalah melalui. Jadi sebab kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Jadi kita diselamatkan oleh Kristus melalui iman, gitu loh. Nah, penyebabnya adalah kasih karunia. Kasih karunia, yang namanya kasih karunia itu tidak boleh ada perbuatan. Begitu ada perbuatan sedikit, itu sudah bukan kasih karunia lagi. Misalnya, kalau kasih karunia itu harus 100%. Kalau ada 1% saja perbuatan, kasih karunia batal jadi kasih karunia. Kalau ada 0,1% saja perbuatan, kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Yang namanya kasih karunia itu harus 0 perbuatan. Nah, maka sebab kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu berarti harus 0 perbuatan. Tidak boleh ada perbuatan di situ. Ya. Itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Kenapa? Karena kalau ada perbuatan, ya orang bisa memegahkan diri. Kenapa Pak Wayan bisa masuk surga dan Pak Indra tidak masuk surga? Karena Pak Wayan lebih baik daripada Pak Indra. Atau Pak Indra lebih jelek dari Pak Wayan. Maka itu merupakan kesempatan buat Pak Wayan untuk memegahkan diri. Tapi kalau ini hadiah, Pak Wayan sama Pak Indra harus sama-sama masuk neraka. Tapi tahu-tahu Pak Wayan diselamatkan. Nggak buat apa-apa. Pak Indra juga nggak buat apa-apa. Nah, itu anugerah namanya. Itu namanya kasih karunia. Makanya kalau semua kasih karunia, nggak ada bisa memegahkan diri. Filipi 3:8-9. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus.
dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, bukan, melainkan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang dianugerahkan berdasarkan kepercayaan. Dianugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ini ayat-ayat begini saudara harus catat ya. Ini ayat-ayat penting sekali di dalam penginjilan maupun juga perdebatan.